Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipi harta benda berupa istri, anak, emas, perak, hewan-hewan, dan juga harta benda yang lain dari tumbuh-tumbuhan maupun dari jenis hewan. Yang kesemuanya itu kalau seandainya kita mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi tanggungan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, karena itu sebagaimana keterangan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab bahwa bunil Islamu ala khamsin, Islam itu tegak atas 5 perkara, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, dan mengucapkan kalimat syahadat, kemudian membaca syahadat itu dengan tulus, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila memberikan segala sesuatu pasti melalui utusannya, dan utusannya itu untuk para umatnya. Maka umatnya pun juga harus mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat, kemudian membayarkan zakat, haji, serta berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu dari Arba'in Nawawi, hadis yang ketiga. Pendengar yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan itu, maka semua yang ada itu ada tanggungan untuk orang lain. Istri itu juga dizakati, anak dizakati, harta benda dizakati. Tujuannya adalah untuk membersihkan, mensucikan terhadap harta benda yang kita miliki. Hanya saja bedanya kalau untuk anak dan istri itu sama dengan diri kita, yaitu zakatnya berhubungan dengan pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan, disebut sebagai zakat fitrah. Sedangkan untuk harta benda minadz zahabi wal fiddati wal khalmusamati wal an'am, surat Ali Imran ayat 14, itu zakatnya apabila telah sesuai dengan hitungan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu seharga emas senilai 80 gram. Nah, itu tadi kan harta pertama kali itu istri, anak, kemudian emas. Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatil muqantarah minadz zahabi wal fiddati, dan seterusnya. Jadi maka yang menjadi ukuran itu emas. Kenapa ya? Biasanya orang itu kalau dengan emas itu wah bukan main ya. Dan emas itu menjadi mata uang. Alat tukar pertama kali itu adalah emas. Ketika adanya ekonomi modern zaman waktu itu dengan barter, maka emas itu paling tinggi. Emas itu 50 kali lipat makanan pokok, 2 kali lipat harga kuda, 1 kali lipat harga unta. Jadi masih mahalan emas zaman dahulu ya. Zaman dulu semuanya itu menggunakan emas. Jadi kalau orang punya emas, maka dia sudah segala-galanya. Emas itu adalah harta benda yang paling mudah disimpan, dan harta benda yang paling tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Kapanpun harga emas itu menjadi penentu terhadap harga-harga yang lainnya. Emas tidak pernah turun ya, bahkan emas malah bisa dikalungkan. Emas itu harganya standar. Maka Nabi Muhammad SAW itu menggunakan emas itu sebagai standar untuk
pembayaran untuk melaksanakan zakat, yaitu sebanyak 90 gram. Kalau sekarang misalnya harga emas yang 24 karat itu harganya semisal 2 juta, berarti kita kalau sudah memiliki harta benda senilai 180.000 atau wong Jawa ora ya 180.000 atau 180 juta, itu maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Maka dihitungkan untuk itu. Hitungannya berapa? Hitungannya sama dengan 40 unta, sama dengan 40 sapi, sama dengan 100 kambing. Kita bisa bayangkan ya. Nah, kalau unta itu akan lebih murah daripada emas. Nanti 40, kalau seandainya 180 dibagi 4 kan berapa itu ya? Hanya 1/4-nya daripada keberadaan emas. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berhati-hati. Kul min amalikum sedekah. Ambillah dari sebagian, khuz min amalihim, bagian yang dimiliki oleh mereka untuk disedekahkan. Itu artinya zakat mal itu boleh dipaksa. Siapa yang maksa? Yang maksa tentu penguasa. Nah, nanti biasanya kalau yang maksa orang bukan penguasa ini tidak benar. Nah, maka kalau di Indonesia itu hanya ada NPWP, nah itu diniati untuk membayar zakat gitu aja. Kepada siapa? Kepada amil. Amalnya siapa? Amalnya pemerintah. Tapi kalau misalnya kita kurang mantap, ya dengan orang-orang yang sekitar kita saja gitu. Itu adalah untuk zakat mal. Di hitungannya untuk pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan hasil perdagangan juga begitu. Nanti prosentasenya ada bermacam-macam. Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk kajian kita terkait masalah zakat mal, Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan bahwa di zaman dahulu untuk masalah keuangan ya atau pembayaran menggunakan emas nih, Ustadz. Iya. Tapi di sekarang kan tidak lagi. Cuman emas sekarang pun juga masih mahal. Iya. Kalau penghitungannya dengan emas berapa gram tadi Ustadz sampaikan? 90. Tapi kalau mereka tidak punya emas tapi punya sawah, punya mungkin toko dan lain sebagainya, itu apakah bagaimana Ustadz penghitungannya? Iya. Itu penghitungannya, hasil panennya tetap sama. Kemudian untuk labanya juga tetap sama. Tetapi apabila kita pengen hati-hati, maka tidak usah menunggu nisab. Kita mengeluarkan 2,5% dari yang kita miliki. Misalnya kita punya dagangan ya. Dagangan nanti dalam 1 tahun itu tidak usah melihat laba ruginya, tapi modal brutonya. Di bruto semuanya barang-barang yang tersisa berapa, kemudian yang kita dapat berapa. Itu bukan, kita punya catatan toh. Bulan ini tengkulak pupuk ini sekian ton, uangnya sekian, gitu kan ada. Ada catatan-catatan itu nanti dalam 1 tahun di jumlah. Nah, jumlahnya itu apabila melebihi 180 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5-nya. Nah, kalau yang pengen hati-hati ya tiap 1 juta itu 25.000. Sedikit kok. Jadi kalau 100 juta itu berarti ya hanya 250.000 kan sedikit. Nah, itu merupakan hitungan-hitungan. Kalau 100 juta 2,5 masalah, 2,5. Nah, itu hitungan itu ya 2,5 juta. Itu kalau seandainya emas itu harganya 2 juta. Tapi kalau harganya 1 juta berarti cuma 90 begitu. 90, tapi tetap untuk tijaro, untuk dagangan, untuk hewan dan sebagainya itu tetap tidak ada perubahan.
karena pakemnya adalah pakem emas itu gitu. Berarti sesuai harga emas begitu Ustaz? Ya, sesuai harga emas. Nah, tadi kan kita ngambil yang tinggi. Kalau ambil yang rendah hanya 500.000 berarti kan 40 juta, 45 juta. Tapi kalau ambil yang 1 juta, saya nggak tahu soalnya harga emas sekarang berapa. Nah, kemungkinan ya sekitar 1 jutaan berarti kan 90 juta. Nah, kalau kita punya uang dalam 1 tahun itu terkumpul 90 juta secara bruto, kotor ya, tidak dikurangi upah ini, upah itu dan sebagainya, itu maka wajib untuk makannya itu wajib. Nah, sedangkan yang hati-hati setiap 1 juta itu ditabung biasanya. Nah, di rumah itu misalnya ada umplung atau apa gitu, oh dapat uang 1 juta, ambil 25 masukkan gelundung, 1 juta masukkan, nanti kan nggak terasa itu. Ternyata ternyata kok 2 juta. Nanti 2 juta dikalikan dibagi 4 dikalikan 1 juta kan, itu kan jadinya mana banyak itu. Kalau kita 2 juta berarti kita punya duit ya sekitar berapa? 80 juta. Sudah nyampe kan ya. Itu seperti itu zakatnya. Maka itu dalam artian uang 1 juta itu yang benar-benar tidak terpakai atau bagaimana? Atau kita punya uang, misal kadang orang punya gaji 3 juta tapi sudah diposkan ke sana kemari dan lain sebagainya, akhirnya dalam 1 bulan pun untuk kebutuhan ada yang masih kurang misalnya Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Apakah tetap ketika kita terima langsung kita potong begitu? Ya, kalau kita hati-hati langsung dipotong. Kan 3 juta 75.000. 75.000, mohon maaf ya, daripada untuk beli yang nggak begitu manfaat dalam kehidupan, maka diniatkan untuk zakat gitu. Ini yang hati-hati loh ya. Hati-hati. Kalau yang misalnya sesuai konteks ya dicatat. Jadi ya harta benda itu kita catat, kita dapat berapa, dapat catat. Nah, itu kalau sampai nanti mohon maaf 90 juta, kalau seandainya itu harga emas itu 1 juta, maka wajib mengeluarkan. Nah, biasanya mohon maaf kita wakai terus eman angkel-angkelan wajib boleh wis duitku sing setahun ini sudah 100 juta. Nah, 100 juta kan kalau 2,5%-nya kan 2,5 juta. Nah, uang 2,5 juta itu kan angkel-angkelan. 2,5 juta ada, tapi yang 100 udah nggak ada. 100 nggak ada. Makanya terus lagi dibayar nih zakat apa tinggi tuku. Gitu. Nah, itu kalau yang hati-hati ya, mohon maaf. Maka yang kalau orang tua dulu namanya jumputan. Jadi setiap mau masak beras kan dijumput, seleh kaleng, gelondong seleh kaleng. Nah, nanti dalam 1 tahun terus ditimbang ini berapa, misalnya kalau itu 5 kilo berarti ditambah setengah kilo sudah untuk zakat 2 orang di rumah. Nah, ini terus tapi dijoli beras yang anyar. Itu orang dulu ada jumputan. Saya pernah nanya Pak, jumputan ngenteng ini sudah bayar zakat. Itu ternyata seperti itu. Kalau enggak kumplung ya mungkin gentong atau apa gitu ya. Itu dijumput. Nah, seperti itu orang dulu, sampai hati-hatinya. Nah, karena zakat mal itu tujuannya adalah untuk membersihkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, mohon maaf ya, kita kadang-kadang ingin mencari yang halal, yang betul halal itu kan sulit ya, walaupun kita sudah kerja. Ini madzhab yang keras ya. Kerja terus kemudian mengeluh, masuk aku terus kancaku atau dirurir atau aku lah bayarannya podo. Nah, itu termasuk suatu yang subhat. Karena kerjanya setengah hati. Itu yang keras loh ya. Ini
Teko setuju karo orang sing ngomong ya kira-kira ora setuju termasuk. Ya, sekarang ini kan banyak mengeluh. Nah, mengeluh. Kalau dulu kan keluhan hanya pada sapi ya. Sekarang manusia itu sering mengeluh untuk dirinya sendiri. Baik Ustaz. Terkait masalah zakat mal. Sekarang ini kan selain zakat mal juga ada yang namanya zakat profesi. Apakah di zaman Rasulullah sendiri sudah ada itu Ustaz, zakat profesi? Ceritanya begini dulu, bahwa zakat profesi itu kan memang belum masuk ranah zakat mal. Profesi itu zakat mal, termasuk zakat mal. Kan profesi itu kan yang menghasilkan uang toh. Jadi guru, jadi tentara, jadi direktur, jadi apa? Nah, itu hasil biaya, hasil gaji yang ia miliki itu namanya zakat profesi. Sebenarnya sama dengan zakat mal, itu sama. Itu cuman istilahnya terus agak keren, zakat profesi gitu. Jadi sampai sana sama saja. Itu wujudnya uang juga. Jadi bayaran kita mungkin kalau dalam organisasi tertentu atau mungkin ada yang terenten ya, ini pemerintah. Ini jangan gaji ini 1 bulan 2,5 juta. Nah 2,5 juta ini kalau 12 bulan itu sudah sekian juta. Ini pripun di zakati, ditakjil zakat apa anu kan, itu biasanya kan itu terus dipotong. Terus kita bilang, oh ya dipotong pajak kok tidak zakat barang. Pajak itu tidak sama dengan zakat gitu. Dan kalau pajak tidak sama dengan zakat, maka ya itu hati-hatinya seperti itu. Kan mohon maaf ya, istilahnya orang Jawa kehilangan sedikit tapi ulai akeh. Nah, seperti mohon maaf wong ndondomi klambi, tapi kita sing didondomi guru namung pojok-pojokan. Basa wis dadi kan jadi baju bisa menutupi seluruh tubuh. Nah, wong Jawa itu anane dondom-dondom tolile. Nah, maka kalimat sekar yang dibuat oleh Sunan Giri dan Sunan Kalijogo, dodot ira kumitir bedah ing pinggir jlumatana dondomono kanggo siba mengko sore. Jadi kekurangan harta benda yang kita miliki itu ya didondomi dengan menggunakan zakat itu ben kita pantas nek tinggo. Jeneng kawula kok ora tau matur nuwun karo pangeran. Jadi Allah memang tidak menginginkan harta benda kita. Tapi orang-orang yang mengesampingi atau mendampingi hidup kita itu mereka membutuhkan uluran tangan kita. Maka khuz min amalihim sedekah, ambillah dari harta benda yang mereka miliki untuk digunakan sebagai sedekah. Ustaz, terkait masalah zakat mal. Ini zakat mal, kalau zakat fitrah kan ada amil zakat Ustaz. Tapi kalau zakat mal kok kayak belum ada, atau memang mereka tidak mau membayarkan melalui amil, atau dibayarkan sendiri-sendiri saja atau bagaimana Ustaz? Sebenarnya ada amil itu ada, namanya Badan Amil Zakat. BAZ atau disebut Badan Amil Zakat. Amil Zakat kalau di Kemenang namanya Gara Jawa, yaitu penyelenggara zakat dan wakaf. Di situ ada, maka amilnya itu kita laporkan ke situ, nanti akan ditasarufkan. Ada BAS, tetapi rata-rata mohon maaf ya, itu rata-rata tidak melalui BAS karena mengerti kondisi masyarakat sekitarnya. Sebenarnya ada amilnya, itu ada, cuma itu tidak lazim ya. Nah, sudah ada amilnya, itu namanya BAS, itu Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, Lazis ya. Lazis atau BAS atau ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nanti tiap daerah itu ada, tapi itu tidak populer di masyarakat, mungkin karena kurang sosialisasi atau kurang apa begitu. Maka masyarakat itu ambil jalan tengah, pokoknya didumni dewi ya, itu dan Nabi ada kemanfaatannya. Maka karena itu penting, zakat yang harta yang boleh dizakatkan itu ada persyaratannya. Satu, milik sendiri ya.
Nggih. bukan milik orang lain. Misalnya, nomor 2 ini Mas Chandra gitu, tak zakat nih, orangnya buing di zakat nih. Yang kedua bisa disimpan, sesuatu yang bisa disimpan, sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau mempunyai manfaat, asas manfaat. Yang keempat itu sudah berlalu dalam 1 tahun atau haul. Yang kelima itu terbebas dari hutang. Maka orang itu harus membayar hutangnya terlebih dahulu daripada membayar Zakat. Misalnya Zakat mal, ya zakat mal, itu zakat mal. Jadi misalnya saya punya hutang 5 juta. Nah, maka kalau saya punya kelebihan harta benda itu diambil dulu yang 5 juta. Nah, kalau hitungannya itu semisal mohon maaf itu dalam 1 tahun itu saya punya harta 90 juta gitu ya. Itu dikurangi 5 juta. Itu untuk membayar Zakat. hutang. Utang dulu. Hutang dibayarkan dulu tinggal 85. Tapi karena hati-hati ya sudahlah 25.000 kali 85 itu kan jadinya kan juga ringan gitu. Jadi wajib. Jadi orang yang punya hutang itu harus membayar hutangnya terlebih dahulu daripada mengeluarkan zakatnya. Bahkan orang yang punya hutang besar itu menjadi gharim, boleh dibantu untuk itu. Semisal begini, sampai manu kredit aku kurang kayak wayahe cacah riyo wayahe nukone serandangan kelambi, wah engko nek tak nggo nyicil kreditan anakku ra nyandang terus piye. Nah diguyon, wah aku lho riyo Mas, bojoku ra salin. Guyon aku salin sapa? Salin bojo. Maksudnya nanti satu iya bojoku rabune kuwi terus. Bojoku ora tau salin. Ini guruan, maaf ya. Maksud salin itu kan pakaian. Nah itu kemudian gini, yus sampai kreditane tak sing bayar aku piro to? Nah kayak 300. Ya wis niki 300 itu boleh. Itu untuk dibayarkan kepada orang yang punya cicilan itu boleh. Tapi yo aja ngantek teko ngono kuwi. Toko-toko Mas Chandra sampai cicilan piro? Beda motormu anyar ngonya. Kayak ngono tuku dhewe. Itu guruannya. Jadi begini Mas Imam dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Zakat itu harta benda yang bisa diambil manfaatnya. Artinya kalau seandainya mobil itu untuk kendaraan, sebagai suatu sarana bekerja seperti truk, terus pick up dan sebagainya itu, maka untuk mobilnya tidak wajib. Tetapi hasil dari kerjanya mobil itu yang wajib dizakati. Terus sawah itu merupakan alat sebagaimana mobil. Apabila sawah itu disewakan maka tidak wajib dizakati. Tetapi kalau sawah itu untuk mendapatkan penghasilan seperti ditanami jagung, ditanami padi, nah itu namanya zakat ijarah. Yaitu zakat tumbuh-tumbuhan. Itu dilihat hasilnya seberapa. Misalnya itu kalau 185 itu berapa ru ya itu? Ya mungkin ya 200 ru ya. 200 ru itu kalau untuk jagung ini rata-rata dapatnya antara 10 sampai 12 juta satu panenan. Nah, sementara jagung itu usianya kan 3 bulan, berarti 1 tahun 12 kali 4 itu 48. Maka ini belum wajib untuk dizakati untuk zakat hasil panennya. Tetapi kalau pengen hati-hati itu istilah wong Jawa kan namanya ada bawon. Ada bawon. Cara
bruto itu panennya berapa di situ. Kemudian kalau 48 ya berarti 25 kali 48 kan hanya beberapa itu ya. Itu untuk dijakati sebagai bentuk kehati-hatian. Nah seperti itu. Jadi kalau mobil untuk bekerja itu bukan mobilnya yang wajib dijakati, tetapi kalau itu digunakan, maka tidak wajib dijakati. Sebagaimana emas juga begitu. Emas itu seperti anting-anting, gelang, kalung, terus gigi, pinggil dan sebagainya, ali-ali itu tidak wajib dijakati. Yang dijakati adalah emas-emasan yang disimpan. Iya. Baik Ustaz, terima kasih dan demikian Mas Imam yang ada di Ustaz. Sepertinya harus kita akhiri sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi besok di jam dan gelombang yang sama di program Taslim Tasma Muslim. Saya bersama Bapak Ustaz mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.